Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin al-ikhwah wal akhawat rahmani wa rahmakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dan masih dalam pembahasan tentunya kitab Al-Masail Al-Jahiliyah yang ditulis atau karya daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Lalu kemudian sekarang kita melihat poin yang ke-76. Poin yang ke-76 di situ disebutkan as-sadisatu was-sab'un al-makru al-kubbar ka fi'li qaumi Nuh. Mereka melakukan makar yang besar seperti yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh. Dan ini bagian daripada yang pernah kita sebutkan, al-hila, yaitu mengalahkan musuh ya. Jadi al-makar ini kan disebut sebagai makar, yaitu makar itu adalah mengalahkan seseorang dengan cara yang tidak diketahuinya, dengan cara yang tidak diketahuinya. Ini pernah tentunya kita bahas. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin, dan mereka berbuat makar, wa makaru wa makarullah, dan Allah membuat makar kepada mereka, dan Allah lah sebaik yang pemberi makar. Jadi makar adalah mengalahkan seseorang dengan cara yang tidak diketahuinya. Oleh karena itu makar sebagaimana yang pernah kita sebutkan ada dua tentunya. Ada makar yang tercela, lalu kemudian makar yang terpuji. Makar yang tercela ya sudah jelas mengalahkan seseorang yang dengan cara tidak diketahuinya, namun orang tersebut adalah orang yang benar. Lalu kemudian yang untuk menegakkan kebatilan, tentu ini sudah jelas tercela. Adapun yang terpuji ya kebalikannya, yaitu mengalahkan seseorang yang zalim atau yang berhak untuk dikalahkan. Oleh karena itu yang pernah kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala disifati sebagai makar, memiliki sifat makar. Sebagaimana halnya juga Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat al-kaid. Nah, karena al-kaid atau makar atau tipu daya atau makar sebagaimana yang di sini itu juga adalah bagian daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sering kita jelaskan ya, karena ada sebagian orang yang tidak menerima sifat makar bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Allah memiliki sifat makar? Jangankan sifat makar, sifat-sifat yang terkesan mengarah kepada perasaan pun mereka nafikan. Kenapa? Karena mereka takut menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ya seperti sifat cinta, sifat marah. Itu kan mereka menafikannya, tidak menerimanya. Kenapa? Karena itu adalah erat kaitannya konon kata mereka dengan makhluk. Maka dengan menyebutkan Allah itu mencintai, dengan menyebutkan Allah itu marah, maka itu kan secara langsung maupun tidak langsung menurut mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, itu kalau marah ataupun cinta, apalagi makar, ya tentunya sudah confirm tidak bisa diterima oleh akal mereka. Namun lagi-lagi kita tegaskan bahwa makar ada dua tentunya ya. Tadi ada yang terpuji, ada yang tercela. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala itu sudah pasti terpuji. Tadi kita sebutkan definisi daripada makar adalah
mengalahkan seseorang dengan cara yang tidak diketahuinya, dengan cara yang halus. Nah, tapi permasalahannya juga kalau bahasa kita ya, bahasa Nusantara, kalau makar itu biasanya terkait dengan pemerintah. Terkait dengan pemerintah, ini keliru juga. Namanya juga bahasa ya. Jadi bahasa kita kalau mengalih bahasakan dengan bahasa Arab, itu belum tentu sempurna. Jadi dijadikan suatu istilah, lalu kemudian itu dijadikan sebagai pemahaman. Nah, ini keliru. Jadi kayak itu bahasa Arab ya tentu dikembalikan ke dalam bahasa Arab supaya jelas konteksnya, supaya jelas pemahamannya. Ini tadi kita sebutkan karena makar itu adalah bersifat yang ke pemerintah, mengalahkan atau menurunkan pemerintah dan seterusnya, yaitu memang bagian daripada makar. Nah, kalau makar yang seperti itu yang dinamakan makar, ya tentu ini tidak ada pembagiannya. Nah, jadi kalau udah makar kepada pemerintah yang sah, nah itu sudah jelas undang-undangnya tidak boleh. Tapi kan bukan makar itu yang dimaksud di sini. Jadi yang dimaksud adalah makar yang merujuk kepada bahasa Arab. Yang tentu tadi kita sebutkan ada dua, ada yang terpuji, ada yang tercela. Jadi itu ya tentu di sini sifat Allah Subhanahu wa taala yang makar adalah yang terpuji kepada orang-orang yang berhak untuk dimakari, Ala kulal ini adalah bagian daripada pembahasan sifat, tapi kita sebutkan karena ada disebut di situ sifat makar. Di situ al-makru al-kubbaru, mereka melakukan makar yang besar. Ya, ini pernah kita sebutkan ya, bagian daripada cara-cara syaitan untuk menguasai daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun poin yang ke-76 ini tentu kepada mereka syaitan yang berbentuk manusia. Karena kan syaitan ada yang golongan jin, ada juga yang manusia. Yang pernah kita sebutkan cara-cara mereka untuk mengalahkan atau menjerumuskan manusia kepada apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua cara tidak bisa dilakukannya, tidak mampu dilakukannya, tidak bisa, yang pernah kita sebutkan tidak mampu mereka masukkan ke dalam dosa besar, tidak mampu pindah dia ke bid'ah, tidak mampu juga pindah dia ke dosa kecil, lalu kemudian pindah dia ke melalaikan, hal-hal yang melalaikan walaupun boleh, pindah dia kepada hal-hal yang sibuk dengan yang utama daripada yang lebih utama, dan seterusnya daripada cara-cara yang lain tidak bisa juga. Ya, ini cara makar. Ini bagian daripada cara mereka, dan ini adalah bagian daripada cara-cara ahlu al-jahiliyah. Dan itu yang disebutkan sebagaimana disebutkan di situ adalah seperti perbuatan kaum Nuh. Nah, kalau udah Nuh dan pengikut-pengikutnya, mereka tidak mau mengikuti apa yang mereka lakukan daripada penyembahan berhala dan seterusnya, ya mereka memakai cara makar, cara kekerasan. Kalau kita melihat surah Nuh, nah ini kalau kita lihat di situ dalam surah Nuh ayat 22, jadi 22, 23, 24. Nah, itu kita baca tentu di situ wa makaru makron kubbaro. Jadi mereka membuat makar yang besar. Ya, kenapa? Karena mereka sudah tidak ada cara lain untuk menghadapi Nuh dan pengikutnya. Jadi mereka melakukan makar yang besar. Lalu kemudian mereka sudah nyata-nyata menyatakan wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka mengatakan, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-sekali kamu meninggalkan penyembahan Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, wa Nasr. Dan ini pernah kita sebutkan, tentunya ini nama orang-orang saleh yang ujung-ujungnya dijadikan sesembahan. Ucapan mereka waqalu la tadarunna, ini kan ancaman ini. Jangan kamu sekali-kali.
Jangan kamu sekali-kali. Ini kan ancaman ini. Nah, ini kan ancaman. Jadi inilah bentuk daripada makar mereka kepada Nuh dan pengikutnya. Nuh dan pengikutnya. Jadi ini mereka melakukan cara-cara seperti ini ya karena cara-cara yang lain mereka sudah tidak bisa melakukannya lagi. Dan ya sebagaimana yang pernah kita sebutkan juga dan fakta di lapangan yang pernah kita lihat, kalau kita di Nusantara khususnya ya, itu banyak di antara mereka yang melakukan hal-hal seperti ini. Yang mereka sudah tidak bisa melakukan debat lagi, lalu kemudian ya debat misal kalah, lalu kemudian diskusi dia tidak bisa, tidak jalan, mengajak masyarakat pun masyarakat pun sudah pandai sekarang, sudah pinter, akhirnya ya mereka melakukan kekerasan, bubarkan kajian lah, lalu kemudian memboikot pembangunan markas atau masjid lah, dan seterusnya daripada kekerasan-kekerasan yang lainnya. Atau mungkin dia menyebarkan fitnah-fitnah di media sosial. Nah, itu adalah bagian daripada makar yang rupa-rupanya kalau kita melihat itu sudah ada dari sejak kaum Nabi Nuh. Sejak kaum Nabi Nuh itu kan sudah lama sekali. Lalu kemudian ya akan terus-menerus dan sampai saat ini kita melihat perilaku seperti ini. Dan oleh karena itu sifat makar itu hendaknya kita tinggalkan ya, tentu makar yang bersifat bersifat negatif. Tapi kalau makar yang bersifat positif ya tentu dianjurkan. Ya ini makar ya bagian daripada strategi untuk mengembangkan dakwah dan seterusnya, bagian daripada makar juga. Oleh karena itu ya dalam dunia kita sekarang ini untuk masuk ke dalam dunia media sosial, itu hendaknya betul-betul niatnya lillahi ta'ala. Kalau niatnya lillahi ta'ala, kalau niatnya ikhlas, kalau niatnya lurus, niatnya benar, maka bagian daripada makar yang terpuji. Karena dengan dia aktif di media sosial, lalu kemudian menyebarkan artikel lah, video lah, dan seterusnya daripada hal-hal yang bermanfaat, ini kan secara tidak langsung akan menyebarkan al-haq, lalu kemudian mengalahkan secara pelan-pelan kebatilan yang memang kebatilan juga berada di dunia media sosial. Ya, tapi itu ya tentu dituntut bagi seseorang yang aktif di media sosial agar mendapatkan makar yang terpuji adalah tadi ikhlas niatnya lillahi ta'ala. Taib, berkaitan dengan ini, jadi kita tidak berpanjang karena ini memang bagian yang pernah kita sebutkan, dan poin-poin setelah ini juga bagiannya sudah kita sebutkan dan sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Taib. Lalu kemudian kalau kita melihat poin yang selanjutnya yang ke-77, as-sabi'atu was-sab'un, anna a'immatahum imma 'alimun fajirun wa imma 'abidun jahilun. Kama fi qawlihi ta'ala wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Taib, jadi beliau menyampaikan kembali bahwa pemimpin-pemimpin mereka adalah ulama yang jahat atau ahli bid'ah yang ahli ibadah yang bodoh. Pemimpin-pemimpin mereka adalah ulama yang jahat atau ahli ibadah yang bodoh. Ya kalau kita melihat poin ini tidak hanya ulama-ulamanya, rakyatnya pun bagiannya termasuk ini. Ada yang pandai tapi tidak melakukan ilmu daripada kepandaiannya tersebut. Ada yang memang jahil lalu kemudian amalannya seperti kejahilannya. Dan ini pernah kita bahas sebelumnya. Jadi dua bagian daripada ulama. Jadi rupa-rupanya beliau pun menyebutkan tidak hanya ulamanya tapi juga
a'immahnya, pemimpin-pemimpinnya pun bagiannya seperti itu. Jadi oleh karena itu rakyatnya kebanyakannya ya memang seperti ini juga, antara dua ini, ada yang alim, berilmu tapi rupanya tidak mengamalkan ilmunya. Ada yang jahil tapi yang jelas karena jahilannya keliru amalannya. Dan ini juga masuk kategori Yahudi dan juga kategori Nasrani. Kalau kita melihat ayat yang beliau nukilkan di situ, surah Al-Baqarah yang beliau sampaikan, wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya sedang mereka mengetahui. Dan ini maksud daripada ayat ini yang beliau maksudkan adalah orang yang berilmu namun namun merubah firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi itu bertentangan tentunya dengan apa yang diinginkan atau bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Jadi apa yang atau ayat yang beliau sebutkan di sini pada hakikatnya tidak hanya berlaku atau terbatas kepada pemimpin saja, tentunya ayat ini ya, berlaku kepada semuanya, terutama orang-orang Yahudi. Terutama orang Yahudi dan juga kategori ahlu al-jahiliyah yang suka memutarbalikkan fakta, yang suka merubah-rubah. Sebab itu disebutkan di sini, padahal segolongan daripada mereka, orang-orang Yahudi, mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya sedang mereka mengetahui. Jadi sekali lagi kita sebutkan, ayat ini tidak khusus pada pemimpin sebagaimana yang disebutkan dalam poin kita ini. Namun tentu ayat ini bersifat umum, dan karena dia bersifat umum, masuklah dia kepada semua golongan. Mau rakyatlah, mau pemimpinlah, itu masuk semua. Maka tidak keliru juga beliau mengingatkan bahwa pemimpin-pemimpin orang jahiliyah itu ada antara dua, antara berilmu tapi tidak mengamalkan, antara jahil kemudian tidak mengamalkan amalan yang benar. Jadi sekali lagi ayat ini bersifat umum ya, tidak terbatas kepada pemimpin saja, tapi bersifat umum perihal tentunya orang Yahudi. Orang Yahudi. Ya kalau tidak, karena dia bersifat umum, maka kita ingat kembali bahwa apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, tidak ada kata lain bagi kita kecuali sami'na wa ata'na. Tidak boleh merubah-rubah, tidak boleh mentahrif. Dan ini yang pernah kita sebutkan pada pembahasan sebelum-sebelumnya terkait dengan perubahan-perubahan ini. Perubahan-perubahan ini itu seluruh kaitannya dengan takwil, menafsirkan dengan tafsiran yang tidak benar, lalu kemudian juga menjelaskan dengan penjelasan yang tidak benar sesuai dengan arahan kemauan-kemauannya, itu juga bagian daripada tahrif, Sudah jelas misalnya ayat terkait dengan musik ya, terkait dengan musik sudah jelas haram, tapi ada saja penjelasannya supaya tidak menjadi haram. Ya menjadi haram menurut mereka apabila hasil daripada musiknya itu melalaikan. Tapi sekarang dari mana kita akan menghukumi itu melalaikan atau tidak? Jadi intinya karena tidak memegang daripada nas yang zahir dalam hal ini, maka tentu akan menjauh lalu kemudian menghasilkan alasan-alasan yang tidak jelas, yang pada intinya jauh daripada apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya perkara ada ulama yang berpendapat boleh atau tidak, yaitu kita tidak permasalahkan. Yang namanya juga manusia ya sangat mustahil bagi manusia untuk bersepakat pada satu perkara. Satu perkara itu agak berat itu. Jadi oleh karena itu banyak diantara perkara-perkara dalam agama itu yang ikhtilaf, ya terutama masalah fikih misalnya. Masalah fikih itu kebanyakannya dalam masalah ikhtilafiyah, masalah yang diperselisihkan. Namun sekali lagi
perselisihan ulama tentang dalam suatu permasalahan, ya tentu bukannya dalil yang membenarkan. Dalil yang membenarkan tidak. Nah, jadi poinnya adalah apabila seseorang merubah lalu kemudian jauh daripada nas yang zahir, maka tentu masuk ke dalam ayat ini secara umum. Nah, apalagi terkait dengan pemimpin, yang mengendalikan pemerintahan, yang memegang kekuasaan, yaitu sudah pasti mereka sangat mudah untuk melakukan hal-hal yang dia inginkan karena memiliki kekuasaan. Oleh karena dia tidak memiliki oleh karena dia memiliki tujuan yang buruk, walaupun memiliki ilmu yang benar, tapi ya karena namanya juga pemimpin yang buruk ya akhirnya keburukan juga yang dia lakukan. Ada pemimpin yang baik tujuannya tapi jahil. Oleh karena kejahilannya, bahasa kita bahasanya dikebuli ya, diakal-akali oleh pembantu-pembantunya. Ya. Dikibuli itu bahasanya. Maksudnya diakal-akali itu. Ya, kebuli lain ya. Ya. Itu nasi, kasihan nasinya. Ya, jadi diakal-akali maksudnya. Jadi diakal-akali. Jadi dimain-mainkan lah, dibohongi lah, diapalah oleh pembantunya, oleh menteri-menterinya. Itu ada juga seperti itu. Jadi oleh karena itu balik kita kepada ayat yang dia nukilkan bersifat umum sekali lagi, namun masuk tentu ke dalamnya adalah pemimpin. Lalu kemudian ayat berikutnya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'd qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami pun telah beriman. Tetapi apabila mereka berada sesama mereka saja, lalu mereka berkata, apakah kamu menceritakan kepada mereka, yaitu orang-orang mukmin tersebut, apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujahmu di hadapan Tuhanmu? Tidaklah kamu mengerti. Afala ta'qilun. Tidaklah kamu mengerti. Ini tentu perbuatan orang-orang munafik ya, ayat ini. Jadi ayat yang beliau sampaikan di sini adalah ayat yang bersifat umum. Namun karena sifat umumnya tersebut, ya tentu masuk di dalamnya apa yang beliau sebutkan dalam poin ini, yaitu pemimpin-pemimpin mereka adalah ulama yang jahat atau ahli bid'ah atau ahli ibadah yang bodoh. Taib. Jadi kalau tadi kita melihat ayat yang tadi kita baca, itu tentu kepada orang yang munafikin. Jadi munafikan seperti itu dia. Berhadapan dengan Rasul dan para sahabatnya, mereka klaim diri mereka beriman. Balik dia kepada kawan-kawannya, ya mereka mengatakan, ya kami tidak akan pernah berubah, dan seterusnya. Namun poinnya adalah, biasanya yang berhadapan dengan Rasul, yang menyatakan itu kepada Rasul, itu adalah pemimpin-pemimimpinnya. Jadi ini juga bagian dari para pemimpin. Jadi pemimpin yang dimaksudnya tidak hanya pemimpin dalam pemerintahan, tidak, tapi pemimpin kabilah, pemimpin kelompok dan seterusnya. Ini juga bagian daripada apa yang beliau maksudkan. Terutama dalam masa-masa jahiliyah, itu kan pemimpin kabilah itu banyak, pemimpin kabilah. Nah, apa yang beliau nukilkan dalam ayat ini memang orang munafik, tapi kan pemimpin-pemimpin orang munafik ini yang berhadapan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kaum munafikin dengan ilmunya, dengan mereka tahu ya bahwa itu adalah Rasul, tapi mereka tidak menerimanya. Dan apa yang dia lakukan dalam ayat ini itulah faktanya. Berhadapan dengan Rasul, ya dia senyum-senyum, gitu kan? Balik dia daripada Rasul, ketemu dengan anak buahnya, kawan-kawannya, itu marahnya luar biasa. Lalu kemudian ayat berikutnya adalah awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitab illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan, dan di antara mereka ada yang buta huruf
tidak mengetahui Alkitab, itu Taurat, kecuali dongingan, bohongan belaka, dan mereka yang menduga-duga. Nah, ini kalau yang kedua, yang terakhir ini adalah yang tidak mengetahui, yang jahil. Nah, ada disebut situ, di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mampu membaca. Nah, ya karena dia jahil, akhirnya salah juga amalannya. Ala kulli hal, ini adalah poin yang sekedar pengingat saja. Kalau tidak, rinciannya kita sudah menyebutkan terkait dengan alim yang pernah kita sebutkan sebelumnya, alim yang mengamalkan atau yang tidak mengamalkan apa yang diketahuinya. Lalu kemudian alim yang jahil, ada juga alim yang jahil, ulama tapi jahil. Ini pernah kita rincikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Namun di sini beliau mengingatkan kembali terkait dengan pemimpin, dan tadi kita sebutkan tidak hanya pemimpin yang umum tertinggi seperti pemerintah, pemimpin kabilah pun berlaku. Dan ini lebih kepada sekali lagi pemberitahuan kepada kita bahwa memang dalam tatanan masyarakat sosial itu pasti ada hal-hal seperti ini, bahwa mereka ada yang alim, mereka ada yang jahil. Jadi oleh karena itu ketika kita memahami keadaan masyarakat kita seperti itu, ya kita perlu mempersiapkan diri, perlu mempersiapkan bagaimana kita punya sikap-sikap di dalam bermasyarakat. Kalau kita lihat balik kampung, ternyata pemimpinnya atau ketua kampungnya ternyata alim, pinter, pandai. Bagaimana kita punya sikap? Kita balik kampung, ternyata ketua kampungnya memang awam. Misal awam dalam bidang agama, hatta awam dalam bidang dunia, karena namanya kampung ya, pemimpinnya ya tidak semestinya pintar-pintar. Jadi kadang ditunjuk-tunjuk aja dia, kadang ditunjuk, atau mungkin kadang karena dia banyak uangnya, akhirnya ditunjuk dia sebagai pemimpin orang kampung. Jadi ala kulli hal kita melihat keadaan seperti ini, bahwa ada pemimpin yang seperti ini, ada pemimpin seperti ini, maka pandai-pandailah kita dalam bersikap. Lalu kemudian pandai-pandailah kita di dalam membawa kita punya agama. Mana satu di antara ajaran-ajaran agama yang bisa sekira kita toleransi di situ, maka kita toleransi. Mana sekira ajaran agama yang tidak bisa toleransi di situ, maka kita tidak bisa tentunya toleransi di situ. Terkait dengan akidah misalnya, akidah ya tidak bisa kita toleransi walaupun kita diajak oleh ketua kampung kita untuk melakukannya, maka maaf kita tidak bisa melakukannya dengan cara yang terbaik tentunya. Karena balik kampung ternyata kita diajak pergi ke kuburan misal untuk acara zikir di kuburan, nah itu berarti tidak bisa kita melakukannya, begitu kan, tidak bisa kita melakukannya. Tapi kalau dalam bab yang lain, muamalah dan seterusnya, ya tentu kita harus bertoleransi di situ, walaupun kita memilih misalnya berpakaian ini kita memilih, tapi ketua kampung kita bilang ya pakai ini pakai itu misal, maka ya kita jalankan, karena ini bab pakaian, ini kan bab yang masuk dalam kategori yang luas ya, selama tidak menampakkan auratnya, selama tidak menjadi bahan perhatian yang tinggi dan seterusnya, ya tentu itu tidak ada masalah. Jadi poinnya adalah pandai-pandailah kita melihat keadaan, situasi dan kondisi kita punya masyarakat. Karena yang alim, yang jahil itu pasti ada di semua lapisan masyarakat. Semua lapisan masyarakat. Ya maksudnya alim dan jahil dalam ini ukurannya adalah agama tentunya ya. Agama. Kalau tidak ya mereka kadang pandai-pandai. Mereka memiliki pelajaran tinggi, title tinggi dan seterusnya. Tapi ya tentu yang kita maksudkan adalah terkait dengan alim, terkait agama, karena tidak semua mereka yang memiliki title dan seterusnya tinggi pendidikannya itu alim, dan ini sudah kita ketahui. Baik, rasanya untuk poin yang ke-77 kita selesaikan, kita cukup selesai ya. Nah, jadi oleh karena itu untuk poin yang ke-77 sebagai yang terakhir adalah pentingnya kita mendoakan pemimpin.
pentingnya kita mendoakan pemimpin. Ini juga bagian daripada pengingat bagi kita. Kalau dah kita tahu ada pemimpin yang alim, yang fajir, yang tidak baik, ada yang baik tapi dia bodoh dan seterusnya, maka apapun bagaimanapun pemimpin tersebut, kalau dah jadi pemimpin, maka hendaknya kita mendoakan mereka. Kita doakan dengan doa yang tulus, pada waktu yang mustajab, kita ingat, kita sebut namanya. Nah, itu juga bagian daripada bagian daripada amal ma'ruf dan juga nahi mungkar. Karena mendoakan pemimpin ini adalah bagian daripada ketaatan. Karena apabila kita benci terus kemudian tidak suka, ini kan keliru juga. Jadi karena itu mendoakan mereka untuk mendapatkan taufik, lalu kemudian mendoakan mereka untuk mendapatkan pendamping-pendamping yang baik. Itu tentu kita dituntut sebagai seorang muslim yang baik. Kemudian seorang yang bermanhaj salafi, itu juga bagian daripada manhaj, yaitu mendoakan pemimpin dengan doa kebaikan untuk dirinya dan juga untuk para pembantu-pembantunya. Karena kalau kita mendoakan dia saja, lalu kemudian pembantunya tidak, itu masalah juga nanti. Pembantunya itu boleh saja membisik-bisikkan dengan bisikan yang tidak benar. Ala kulal, ini dia apa yang kita ingatkan dalam poin yang ke-77. Lalu kemudian kita melihat poin yang ke-78. Poin yang ke-78 disebutkan di situ, ats-tsaminatu was-sab'un da'awahum annahum awliyaullah min dunillah. Mereka mengklaim diri mereka adalah wali-wali Allah. Kelompok manusia lain bukan wali Allah. Ini biasalah, gitu kan? Ya, karena kalau mereka meyakini apa yang mereka pegang adalah kebenaran, ya maka pastilah mereka terjadi klaim-klaim seperti ini. Dan ini betapa banyak tentunya. Jangankan di zaman dahulu kala, di zaman jahiliyah atau zaman sebelum Nabi atau setelah Nabi, zaman kita sekarang pun itu sudah banyak. Ya, baik mengklaim diri atau murid-muridnya mengklaim diri mereka. Ini tentunya sudah banyak sekali. Dan perkara klaim ya, baik untuk dirinya ataupun diklaim oleh murid-muridnya, itu tentu berkaitan dengan tazkiyah. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Allah Subhanahu wa taala dah peringatkan, jangan kalian mensucikan diri kalian, dan Allah lebih mengetahui siapa yang paling takwa. Allah lebih mengetahui siapa yang paling takwa. Jadi kita dilarang untuk mentazkiyah, untuk mensucikan diri kita. Dan ini sampai-sampai karena terkait dengan mensucikan, itu kan ada mengait dengan pujian. Ada kait mengait dengan pujian. Pujian itu kan bagian daripada mensucikan. Maka tidak boleh seseorang itu kalau dia tahu orang tersebut cepat besar kepala, lalu kemudian memuji-mujinya. Itu masalah. Jadi memuji orang langsung di depannya dan seterusnya itu kan juga tidak baik. Ya, kecuali kalau kita tahu orang itu tidak besar kepala atau tidak hanyut dalam pujian dan seterusnya. Ini terkait dengan pujian ya, apalagi terkait dengan mensucikan jiwa, karena memuji itu adalah bagian daripada mensucikan. Dan menyebutkan atau mengklaim diri atau mengklaim siapa gitu kan wali-wali Allah, itu adalah bagian daripada mentazkiyah, bagian daripada mensucikan diri. Jadi apabila kita melihat apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hal ini, jadi kita banyak tentunya menemukan ayat-ayat yang mereka mengklaim diri mereka sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat misalnya surah Al-Jumu'ah ayat 6 di situ ya. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya min dunin nas. Wahai orang-orang Yahudi, in za'amtum, jika kalian mengklaim diri kalian adalah
wali-wali Allah. Wali-wali Allah. Min dunin nas, dan yang lain tidak menjadi wali-wali Allah. Jadi ini ayat ini menerangkan bahwasanya mereka mengklaim diri mereka wali-wali Allah. Dan ya kita maklumi orang Yahudi kan mereka mengklaim diri mereka adalah manusia yang paling suci dan yang lainnya tidak suci. Begitu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, disebutkan di situ, qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Jadi katakanlah, apabila hari akhirat itu adalah milik kamu, ya, indallah, di sisi Allah, khalisatan, yaitu milik kamu saja, min dunin nas, dan tanpa yang lainnya, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Maka hendaklah kamu menginginkan kematian, berdoa untuk mati, in kuntum shadiqin, jika kalian benar dalam klaim kalian. Jadi poinnya di sini adalah klaim-klaim terhadap bagi mereka untuk mereka menjadi wali Allah Subhanahu wa taala itu memang benar adanya. Ini orang Yahudi. Ya, kalau orang Yahudi ya kita fahami ya. Nah, kita berbicara orang-orang kita. Kita berbicara orang-orang kita. Sungguh mudah untuk seseorang itu dikatakan wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah gila-gila sedikit, itu sudah mulai disebut sebagai wali Allah. Disebut wali majdub, majdub namanya, ya. Jadi majzub itu pakai zal sebenarnya, itu majzub. Jadi kata jazab. Jadi jazab itu kan ditarik. Jadi kalau udah ditarik itu maksudnya seperti orang-orang yang tidak berakal sebenarnya, ya, tapi memiliki energi spiritual dan seterusnya. Namanya majzub, ya, ditarik itunya, akalnya, apanya begitu kan. Maka istilahnya wali majzub. Nah, dia pakai zal, tapi kita di Indonesia majdub gitu kan. Jadi ala kulli hal itu dia yang banyak kita sebutkan dan mereka klaim. Tapi ya tentu klaim-klaim seperti ini kita tidak mudah bagi kita untuk mempercayainya. Jadi ukuran wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah takwa. Ukuran wali Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Dan wali Allah Subhanahu wa taala itu tentu tidak menjadi hak golongan-golongan tertentu. Misalnya ulama-ulama, misalnya ustadz-ustadz, itu tidak. Jadi semua lapisan masyarakat apabila dia taat, apabila dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kriteria murni, kriteria asli daripada wali. Jadi kita nih orang-orang biasa yang tidak dikenal oleh orang banyak, lalu kemudian tidaklah berilmu tinggi, pun ada kesempatan untuk menjadi wali Allah, baik laki-laki maupun wanita. Karena yang dimaksud dengan wali itu kan yang dekat, lalu kemudian yang dikasihi, yang disayangi, itu makna wali. Oleh karena itu kita membaca hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengizinkan, mengumumkan perang baginya, mengumumkan perang baginya. Ini kan nyatanya hadis ini, hadis qudsi, hadis sahih, menyatakan barang siapa yang memusuhi waliku. Berarti kan ini adalah wali. Lalu kemudian kalau kita melihat sampai akhir hadis tersebut, rupanya simpel saja wali Allah itu yang melakukan fardu ain, lalu kemudian yang mengamalkan sunnah-sunnah, yang mengamalkan sunnah-sunnah. Fardu ain misalnya sholat wajib 5 waktu, lalu kemudian puasa wajib Ramadan, ada kemudian haji dan seterusnya, yang rukun-rukun Islam itu yang wajib-wajib, lalu kemudian diikuti dengan amalan-amalan yang sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, selain zakat, kalau zakat kan wajib, dan seterusnya yang sunnah-sunnah, maka itulah wali.
wali Allah. Kalau kita melihat daripada hadis yang lengkap yang tadi kita sebutkan. Jadi man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Lalu kemudian kalau kita baca hadisnya ya, apa ciri-ciri wali yang disebutkan oleh Allah yang apabila kita musuhi maka Allah akan mengumumkan perang. Jadi ini tidak main-main hadis ini. Tidak main-main. Jadi hadis ini berat. Jadi man adali waliyan, siapa yang memusuhi waliku, faqad adantuhu bil harb, aku mengumumkan peperangan untuknya, untuk yang memusuhinya. Berarti ini berat nih kan. Nah, siapa wali-wali itu kira-kira? Kita baca saja hadisnya sampai selesai. Maka kita akan tahu ciri-ciri wali itu. Kalau kita lihat baca ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu amalan yang paling aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan baginya. Berarti mengamalkan fardu ain, mengamalkan hal-hal amalan-amalan yang fardu, zakat, salat fardu 5 waktu, haji, apalagi yang wajib-wajib. Yang wajib-wajib, ini yang dimaksud yang pertama nih. Yang wajib-wajib. Kemudian selanjutnya wa ma yazalu 'abdi, dan wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan tidaklah hambaku tersebut yang telah melakukan amalan wajib tadi senantiasa dan terus-menerus mengamalkan, mendekat kepadaku dengan amalan-amalan nawafil, amalan-amalan yang sunnah, sampai aku mencintainya, sehingga aku mencintainya. Berarti yang kedua ini adalah amalan-amalan sunnah. Ini saja amalan-amalan yang masuk ke dalam kriteria wali yang sampai kalau kita sakiti maka Allah akan mengumumkan perang. Kalau kita baca hadisnya berikutnya, fa idza ahbabtuhu, jika aku telah mencintainya, mencintai hamba yang tadi melakukan amal fardu, terus-menerus mengamalkan amal sunnah, maka jika aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan menjadikan pendengaran yang dengannya dia mendengar, wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, dan pandangan yang dengannya dia melihat, wa yadahu alladhi yabtishu biha, dan tangan yang dengannya dia memegang, mengambil sesuatu, wa rijluhu alladhi yamshi biha, dan kaki yang dengannya dia melangkah, wa in sa'alani la'u'tiyannahu, jika dia meminta kepadaku, berdoa kepadaku, maka sungguh aku akan memberikannya, mengabulkannya, wa la in ista'adani la'u'idzannahu, dan jika dia hamba tersebut meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan melindunginya. Wa ma taradtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsi al-mu'min yukrihul mauta wa ana akrahu masa'atahu. Ini pelengkap saja. Tapi poinnya adalah yang tadi kita baca, bahwa jika Allah telah mencintai seorang hamba, maka pendengarannya, matanya, lalu kemudian tangannya, lalu kemudian kakinya atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia memandang dengan pandangan Allah, memegang dengan pegangan Allah, melangkah dengan langkah Allah, lalu kemudian mendengar dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti tidak akan melenceng dari apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini buah daripada amalannya yang tadi, amalan wajib dengan amalan yang sunnah. Ini saja kriterianya, sampai akhir hadis ini pun ini saja kriterianya. Tidaklah disebutkan jubahnya sekian, surbannya berapa lipat gitu kan, atau mungkin apalah yang lainnya begitu kan, keningnya begitu hitam-hitam berapa senti dan seterusnya, jenggotnya berapa lebat, tidak juga. Berapa itu dan seterusnya. Apakah dia kulitnya bagaimana dan seterusnya, karena ibadah mungkin kulitnya agak kusam-kusam. Tidak demikian. Jadi kriterianya simple kriterianya, tapi jangan salah. Simple ini bukan berarti ringan, mudah untuk dilakukan. Dari hadis ini juga diketahui bahwa level
amalan wajib itu lebih tinggi daripada level amalan sunnah. Dan ini pernah kita ingatkan ya, ada sebagian orang meremehkan amalan wajib. Ya kenapa tidak ya? Karena ya, wajib dia lakukan ya karena wajib gitu kan. Ya coba dia lakukan yang sunnah. Nah, itu baru bagus. Karena kalau wajib kan memang diwajibkan, mau tidak mau dia lakukan gitu kan. Itu keliru pernyataan seperti itu. Wajib itu tetap levelnya berada di atas yang sunnah. Karena yang namanya wajib kan, misal sholat sampai Isra Mi'raj itu kan, barulah ada didapati sholat fardu yang 5. Lalu kemudian meremehkannya. Ya tidak demikian. Lalu kemudian juga ada sebagian tahajud qiyamul lail, lalu kemudian terlepas daripada sholat subuh. Nah itu ada juga demikian. Nah tidak. Jadi oleh karena itu poinnya kembali kepada hadis ini, kriteria daripada wali Allah Subhanahu wa taala yang apabila kita ganggu, Allah akan mengumumkan peperangan darinya untuknya. Ini dia kriterianya. Sekali lagi, dan kriteria seperti ini boleh dilakukan oleh semua orang, asal tentunya tekadnya kuat. Tidak mesti menjadi pimpinan pesantren, tidak mesti. Apalagi menjadi kiai, apalagi menjadi tuan guru, apalagi habib. Memang tidak bisa, tidak ada nasabnya kan. Apalagi Gus, nasab juga Gus itu kan. Rupanya Gus itu kan ada bapaknya kiai lah kan, anak kiai. Rupanya kita tengok bapak kita, aduh petani saja. Ya tidak, udahlah, pupus harapan lah jadi Gus, jadi habib itu putus lah. Tapi kan itu tidak menjadi kriteria wali, kan? Seorang menjadi habib, seorang menjadi Gus itu tidak menjadi kriteria wali. Yang menjadi kriteria wali adalah apa yang tadi kita bacakan dari hadis qudsi ini. Nah, hadis qudsi ini kan udah nyata sekali nih. Hadis sahih lagi, jelas kesahihannya, Bukhari dan juga Muslim. Jadi peganglah, ini hadis yang membuat kita optimis semuanya. Jadi semua golongan masyarakat itu boleh memiliki hak dan memiliki kesempatan untuk menjadi wali. Dengan syarat yang tadi tentunya. Tapi apapun title-nya, kalau dia tidak seperti kriteria yang ada di hadis ini, maka tentu kita tidak akan menerimanya sama sekali. Walaupun dia Gus, walaupun dia kiai, walaupun dia habib, walaupun dia tuan guru. Tapi kalau kita melihat juga ayat-ayat yang terkait dengan wali ya, misal dalam surah Yunus ayat 63 itu kan disebutkan juga, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun walladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini surah Yunus 62, Yunus 63. Jadi ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu sifatnya juga tidak ada ketakutan bagi mereka, juga tidak bersedih. Lalu kemudian ayat berikutnya 63, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu adalah mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bagian daripada sifat-sifat daripada wali Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut dan tidak bersedih. Jadi tidak takut maksudnya adalah tidak takut akan masa depannya. Tidak bersedih ya tentu akan masa-masa sebelumnya. Jadi tetap optimis dia, bersemangat dalam beribadah. Ini kadang-kadang takut masa depan, dilihat anaknya jadi apa anak saya nanti katanya. Padahal dia masih bekerja gitu kan, masih sehat walafiat begitu. Ya tinggal dididiklah anak tersebut kan. Adapun nanti bagaimana dia rezekinya dan seterusnya itu urusan Allah Subhanahu wa taala, karena anak itu sendiri memiliki rezeki. Ini dia takut gitu. Takut bagaimana nanti ke depan, bagaimana. Ya takut yang luar biasa tentunya ya. Kalau sekedar khawatir ya, siapa di antara kita yang tidak khawatir? Tapi kalau udah jadi pikiran, lalu kemudian kekhawatiran yang berlebih, ini masalah. Lalu kemudian bersedih dengan sesuatu yang dia tidak dapati, bersedih kenapa dia tidak dapat ini, tidak dapat itu dan seterusnya. Nah, itu juga hendaknya dibuang jauh-jauh. Oleh karena itu kehidupan wali Allah itu adalah optimis dia.
optimis. Karena yang dia kejar adalah kesuksesan nanti di akhirat. Kesuksesan nanti di akhirat. Ya, dengan tadi di awal menjalani yang wajib, lalu kemudian mengamalkan yang sunnah. Dan diringkas, wa kanu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman lalu kemudian bertakwa. Beriman ya maksudnya beriman dengan hal-hal yang gaib, beriman dengan apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya terkait dengan ajaran-ajaran, terkait dengan akidah, apa yang disebutkan di dunia, apa yang disebutkan di akhirat. Itu kan iman. Nah, jadi lalu kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua sudah jelas ya. Taat kepadanya, lalu kemudian menjauhkan sejauh-jauhnya daripada maksiat Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa kalau kita melihat juga bagian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 34. In auliya'u wa ma kanu auliya'ahu in auliya'uhu illal muttaqun. Jadi disebut di situ juga bahwa wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang bertakwa, mereka-mereka yang bertakwa. Nah, jadi kalau kita boleh ringkas, siapa wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Merekalah yang bertakwa. Itu kalau ringkasnya. Ya kalau rinciannya ya seperti tadi sebutlah hadis yang tadi yang hadis qudsi yang tadi kita sebutkan, mengamalkan yang wajib, lalu kemudian mengamalkan yang sunnah terus menerus, lalu kemudian menjaga pandangannya, menjaga pendengarannya, menjaga kakinya dan seterusnya, maka itu insyaallah itu adalah bagian daripada takwa, bagian daripada takwa. Ya karena tidak mungkin seorang itu disebut orang yang bertakwa apabila bermaksiat, apabila tidak melakukan amal-amal yang wajib, melakukan hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, itu kan sudah jelas itu tidak menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi balik kita kepada poin ini bahwa orang-orang jahiliyah itu di antara sifat-sifat dan ciri-cirinya adalah mereka suka mengklaim wali. Nah, sekali lagi klaim wali ini adalah bagian daripada tazkiyah, bagian daripada mensucikan diri, tidak boleh. Jadi mensucikan diri tidak boleh. Sebagaimana halnya kita dilarang menyebut dia mati syahid dan seterusnya, itu adalah kenapa? Karena bagian daripada mentazkiyah, mensucikan. Jadi oleh karena itu kalau seseorang masih hidup, apalagi ya masih hidup, ya tentu masih terjadi fitnah-fitnah padanya. Masih ringan apabila kita menyebutkan orang yang sudah meninggal dunia. Itu adalah wali Allah. Itu pun kita istitsna, kita kecualikan dan sebut insya Allah gitu. Tapi kalau walaupun dia meninggal tapi kita yakin, kita pastikan dia wali Allah, ini juga masalah. Ini juga masalah. Jadi sekali lagi, bagaimanapun tinggi ilmunya seseorang, bagaimanapun ibadahnya seseorang dan seterusnya, untuk mengklaim dan juga untuk memastikan orang tersebut wali Allah Subhanahu wa taala, ini tidak dibenarkan. Karena sekali lagi menyebutkan dan memastikan orang itu wali Allah, ini adalah suatu pensucian, suatu pujian, suatu rekomendasi yang menunjukkan orang ini memang suci. Maka sekali lagi ini adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nah, kalau kita menyebutkan sahabat-sahabat Nabi SAW wali Allah, itu memang benar. Sahabat-sahabat Nabi SAW adalah wali Allah, karena adalah mereka pilihan. Dari sekian manusia, Allah pilih dia untuk mendampingi nabinya, ya terutama sahabat-sahabat yang besar dan juga sahabat-sahabat yang lain, itu semua adalah pilihan. Kalau dia melihat Nabi, lalu kemudian beriman dengan Nabi, itu maknanya memang manusia pilihan. Itu kalau kita sebut mereka adalah wali-wali Allah, itu memang benar. Tapi kalau sekarang di zaman kita sekarang, ini agak-agak susah menyebutkan seorang itu wali Allah. Jadi oleh karena itu, klaim wali-wali Allah ini ya tentu tidak juga sebagai tuntutan bagi kita untuk menyebut seorang itu wali Allah. Tidak ada. Tidak ada tuntutan perintah dari Al-Quran atau Sunnah untuk menyebut orang itu wali Allah. Tidak ada. Jadi apalagi mengklaim diri, apalagi mengklaim kelompok dan seterusnya, maka ini tidak ada sama sekali.
Jadi sekali lagi ini adalah sifat-sifat ahlu al-jahiliyah dan sangat-sangat disayangkan kita melihat banyak terjadi tersebar di Nusantara. Banyak sekali. Baik di Indonesia, baik di Malaysia, baik di Singapura. Itu banyaklah seperti itu. Karena memang kita nih satu rumpun mudah untuk bukan kebuli ya. Ya, kibuli, ya, dikibuli, diakal-akali gitu kan. Diakal-akali kita sangat-sangat mudah sekali. Datanglah orang Arab, tapi entah mana orang Arabnya kan. Arab nyasar. Ya, memang walaupun nyasar kan bisa dia bahasa Arab kan. Ya, tapi karena bisa bahasa Arab, level kibulinya itu sangat tinggi. Akhirnya ya sudahlah, jadilah apa yang terjadi, kita pun masuk dalam akal-akalannya, lalu kemudian ya terjadilah apa yang terjadi. Sedikit saja, lalu kemudian ya ini wali Allah. Sedikit saja, ini dah. Jadi baru melihat orang Arab saja kita sudah tunduk luar biasa, gitu kan, masih hormat luar biasa. Arabnya ternyata hanya sekedar nyasar saja, atau hanya sekedar pelancong saja, gitu kan. Padahal di kampungnya dia ditunjuk jadi imam pun dia segan. Coba lihat kita di sini kan. Kita di sini. Pasti dia tidak mau jadi imam. Kan? Pasti dia gitu kan, disorong-sorongnya kita, didorong-dorongnya kita. Itu menunjukkan bahwa dia sadar diri itu. Dia sadar diri. Sadar diri bahwa dia tidak sesuai untuk menjadi imam. Sadar diri dia. Kalau di kampungnya di Arab di sini. Tapi pergi dia ke negeri kita di Nusantara, awalnya sadar diri sebenarnya, gitu kan. Tapi setelah dia sadar, dia diagungkan, itu kesadarannya berubah. Yang tadi awal sadar diri tidak berilmu, tidak inilah kan. Dia kagum orang Nusantara rajin, gitu kan. Rajin sholat, rajin apa. Disuruh jadi imam awal-awalnya tidak mau dan seterusnya. Tapi rupanya dia sadar bahwasanya dirinya diagungkan. Dirinya dipuji-puji. Ini kesempatan ini, gitu kan, ya sudahlah, terlanjurlah begitu kan, jadilah apa yang terjadi jadinya. Akhirnya ya muncullah wali-wali lah, apalah dan seterusnya. Ala kulli hal, ilmu sekali lagi sangat-sangat penting sekali untuk kita kuasai supaya kita mengetahui mana yang sesungguhnya wali Allah Subhanahu wa. Tapi dari apa yang tadi kita sampaikan cukup ringan saja wali itu, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomah di atasnya. Tidak menjadi syarat bagi seorang itu menjadi wali ada karomahnya, tidak menjadi syarat seorang wali ada kelebihan-kelebihan yang luar biasa, tidak. Karena kalau memang benar itu menjadi syarat, itu pasti Abu Bakar itu sudah pasti banyak memiliki karomat-karomat. Tapi rupanya ya bukan tidak ada ya. Hampir tidak ada. Karena kita tidak melihat suatu yang aneh-aneh di diri Abu Bakar dalam riwayatnya. Padahal dialah manusia setelah Nabi dan Rasul, dialah manusia yang paling afdol. Tidak ada yang lebih afdol manusia setelah Nabi dan Rasul melebihi Abu Bakar. Dan kalau kita sebut wali, maka dialah wali daripada walinya wali, Abu Bakar. Tapi tidak tersebar luas, dia punya karomah, gitu kan. Umar misalnya adalah sedikit-sedikit, tapi pun tidak luas seperti halnya karomat-karomat yang muncul daripada cerita-cerita wali songo, gitu kan. Karamat-karamat yang muncul daripada wali-wali yang mana entah, begitu kan. Tidak ada. Itu simpel saja ukuran agama kita, simpel saja definisi wali bagi kita. Maka dengan demikian insya Allah mudah untuk kita deteksi, ini benar apa tidak nih orang, gitu dia. Tapi kiranya sampai di sini apa yang kita sampaikan, dan masih sedikit saja ada waktu ya, sedikit saja ada waktu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Tapi sebelumnya ya, sebelum ada pertanyaan atau tidak ada pertanyaan, kita melihat pada pertemuan yang lalu terkait dengan ada pertanyaan, ini ada pertanyaan yang terkait dengan sholat isya, lalu kemudian sholat isya, lalu kemudian makan isya
makan makanan malam. Ya. Coba ada pertanyaan, jika makanan sudah tersedia dan azan dikumandangkan, sholat dulu atau makan dulu? Ya, sudah dijawab, tapi jawabannya ada tambahannya. Ya, begitu, ada tambahannya. Jadi hadis ini yang sahih adalah hadis ini bersifat umum. Jadi idza wudi'al 'asya wa uqimatis shalah fabda'u bil 'asya. Jika telah dihidangkan makanan, maka jika telah dihidangkan makanan lalu kemudian salat sudah dikumandangkan, maka mulailah dengan makanan tersebut. Dan seterusnya daripada hadis-hadis yang ada. Maka yang sahih wallahu taala alam, sebagai jawaban kita bahwa hadis ini bersifat umum. Hadis ini bersifat umum. Nah, jadi kenapa dan ini keterangan-keterangan daripada apa yang disebut oleh ulama-ulama yang ada, termasuk Ibnu Hajar rahimahullahu taala dan seterusnya. Dan bahkan kalau kita melihat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, disebutkan di situ An-Nafi' an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wudi'al 'asya wa uqimatis shalah fabda'u bil 'asya. Qala fata'asya Ibnu Umar lailatan wa huwa yasma'u al-iqamah. Jadi setelah hadis tadi diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala, hadis tadi diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Nabi SAW tentunya, maka kata Nafi' muridnya, Ibnu Umar terus makan malam sementara dia mendengar iqamah. Dia mendengar iqamah. Maksudnya udah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ibnu Umar terus menyantap makanannya. Nah, jadi dalam hal ini hadis tadi kita sebutkan bersifat umum, maka apabila sudah dihidangkan makanan, maka hendaknya itu boleh pilihan. Sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, perintah yang disebutkan dalam hadis tersebut bukan perintah secara wajib. Bukan perintah secara wajib, tapi bentuknya adalah pilihan. Nah, jadi ini yang kita sebutkan ya, bagi mereka yang sudah disediakan makanan, lalu kemudian memang dia lapar apalagi, itu sudah jelas baginya untuk memilih makanan tersebut. Tapi sekira kalau sudah ada makanan tersedia, lalu kemudian dia memang tidaklah tergoda dengan makanan tersebut, ya silahkan untuk memilih sholat. Tapi kalau dia memang memilih makanan tersebut, itu pun tidak masalah. Artinya bahwa dalam hal ini janganlah ditegur kawannya. Ayolah kita ke masjid dulu lah. Kamu ini masa makanan saja kamu kalah gitu kan. Jangan gitulah dengan kawan. Karena kawan kita ini pun ada dalilnya. Kawan ini ada dasarnya. Khair insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.